Dokter kembali ke dalam untuk melihat anak kecil yang baru saja dinyatakan meninggal untuk melakukan otopsi akhir. Namun, di detik berikutnya, tiba-tiba seluruh tubuh bocah kejang-kejang. Ini tanda-tanda anak ini belum meninggal. Para dokter membawanya ke ruang gawat darurat. Hampir semua orang kaget dengan keajaiban itu. Anak itu hidup kembali. Tapi hanya satu orang yang dipilih untuk melihat. Dia adalah ibu anak laki-laki itu. Karena untuk Natalie, bukan pertama kalinya ini terjadi. Nama anak laki-laki itu adalah Louis. Ia berusia 9 tahun. Dia sudah memiliki 9 nyawa. Pada hari kelahiran, janin Natalie dalam posisi yang tidak benar. Di ruang operasi, Natalie takut. Ketika Louis berumur 9 bulan, sebuah lampu gantung jatuh langsung ke tubuhnya. Semua tulang rusuknya patah. Saat ia belajar merangkak, ia memasukkan garpu ke dalam colokan listrik. Seluruh tubuhnya disengat listrik. Saat itu keluarga mereka sedang makan siang. Orang tuanya baik-baik saja, tapi Louis keracunan makanan. Salmonella, tetanus, Clostridium botulinum, meningitis. Louis merasa ini seperti digigit laba-laba dan sengatan lebah. Untuk Louis, itu hanya permainan anak-anak musim dingin yang lalu. Dia mengeluarkan teriakan yang panjang. Dia berhenti bernapas selama 9 menit. Ia pun pingsan. Jika dia adalah kucing dengan 9 nyawa, sekarang, Louis hanya memiliki 1 nyawa yang tersisa. Pada hari ulang tahunnya yang ke-9, orang tuanya mengadakan piknik. Tiba-tiba Louis jatuh dari tebing. Ini mengakibatkan beberapa tulangnya patah. Meskipun dia masih hidup, dia bisa cepat sadar. Semua orang berpikir, ini adalah keajaiban. Tapi sebenarnya, ada rahasia yang tidak diketahui orang lain. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun, jatuh dari tebing tanpa alasan. Jatuh dari tebing, setelah kecelakaan itu, ayah Louis menghilang. Polisi awalnya menyimpulkan, Peter mendorong Louis dari atas tebing, kemudian melarikan diri. Tetapi ketika mereka menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan bahwa Louis bisa saja menyakiti dirinya sendiri untuk mendapatkan perhatian. Karena Louis, menurut psikiaternya, bermasalah dalam kehidupannya. Dia juga tipikal anak bermasalah. Saat masih kecil, dia sering menggunakan kata-kata kasar. Dia tidak punya satu teman pun di sekolah. Untuk menghindari dokter, Louis akan berpura-pura merasa kencing, sehingga dia bisa kencing di lift. Dan dengan sengaja ia memeluk ibunya. Psikolog juga menemukan, Louis memiliki sifat yang sangat kejam. Sebelumnya dia mempunyai hamster, tetapi pada akhirnya, dia membunuh hamster dengan berbagai cara. Karena Louis berpikir, hamster itu miliknya. Dia berhak melakukan apapun. Hal-hal menjadi sedikit membingungkan. Tapi saat Louis dalam keadaan koma, mereka sulit mengetahui kebenarannya. Jadi rumah sakit memanggil seorang ahli anak-anak, Dr. Alan, untuk mengetahui lebih lanjut. Alan sering berbicara dengan ibu Louis, Natalie. Mereka semakin dekat. Menurut dia, di hari ulang tahun Louis, keluarga mereka sedang piknik. Tapi sebelum Peter menghilang, mereka berdebat. Louis sangat takut. Dia pergi ke tepi tebing. Peter menarik Louis dan secara tidak sengaja ia mendorong Louis dari tebing. Setelah itu, Peter menghilang. Alan mengatakan pada Natalie, ayah Louis, Peter, adalah pria yang berbahaya, temperamen, dan kejam. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Apa yang terjadi selanjutnya terbukti. Natalie tidak hanya cantik, tapi ia juga pandai berbohong. Jika pembohong memiliki level, maka Natalie pasti akan menjadi pembohong paling hebat. Namanya Natalie. Suaminya hilang. Putranya dalam keadaan koma dengan luka serius. Dan setelah beberapa hari ia merasa sedih. Dia datang ke pesta dengan banyak pria. Mereka mengobrol dan tertawa. Ini membuat Dr. Alan merasa sedikit kesal. Natalie berpura-pura bertemu Dr. Alan. Ketika di dapur, suasana di antara mereka berdua mulai berubah. Alan benar-benar lupa terlihat. Natalie mengenakan gaun merah dan datang ke rumah sakit. Ketika itu, Alan datang melihat keadaan Louis. Natalie meminta Alan untuk jalan-jalan. Ia menceritakan pernikahannya yang tidak bahagia. Dia satu-satunya pria yang pernah bersamaku. Sulit untuk mengetahui apa yang diharapkan ketika Anda tidak memiliki pembanding. Sulit untuk mengetahui apa yang diharapkan. Begitu seorang wanita cantik menunjukkan kesedihannya, pria yang melihatnya akan merasa iba. Dan setelah Alan diyakinkan, dia berpikir, bagaimana cara menolongnya? Tapi Natalie terdiam. Dia mengambil inisiatif untuk mencium Alan. Apa ini? Pada saat itu, Natalie tiba-tiba melihat putranya Louis, yang telah koma selama beberapa hari, sadar dan duduk di ranjang rumah sakit. Mereka berdua bergegas kembali ke kamar.
dan Louis seperti ingin mengatakan sesuatu. Aku siap, aku siap. Anakku Louis, ibu di sini. Dia pulih. Anda akan menyakitinya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Louis mengalami koma lagi. Malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Natalie menelepon Alan untuk datang ke rumahnya. Natalie mengatakan telah menerima ancaman untuk menjauhkan Natalie dari pria lain, termasuk Dr. Alan. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Yang lebih aneh lagi adalah surat itu dituliskan oleh Louis yang sedang koma. Petugas polisi menganalisis tulisan tangan. Mereka yakin itu adalah tulisan tangan Louis. Tapi dia masih koma. Bagaimana dia bisa menulis surat? Mereka semua bingung. Ini pasti tulisan tangan Peter yang telah menghilang. Dia meniru tulisan tangan putranya untuk melindungi keselamatan Natalie. Alan meminta Natalie menginap sementara di rumah sakit. Namun, sebelum kasus itu diselidiki, Alan menerima surat peringatan lagi. Surat peringatan dari Louis. Kedua surat itu mirip. Sekali lagi, Alan diberitahu untuk tidak mendekati ibunya. Alan melakukan upaya khusus untuk bekerja sama dengan petugas polisi. Ia memeriksa kembali kondisi Louis untuk mengkonfirmasi bahwa Louis dalam keadaan koma. Tidak mungkin ia bisa bangun dan menulis surat ancaman. Dan petugas itu mendengarnya. Alan dekat dengan Natalie. Louis memperingatkannya. Apakah dia tahu bahwa Louis sebenarnya adalah anak angkat? Ia bukan putra Peter. Alan terkejut. Natalie telah menipunya. Peter adalah satu-satunya pria yang pernah dia kenal. Jadi sudah jelas, Natalie telah berbohong. Alan memutuskan untuk bertemu Natalie. Namun saat sampai di depan pintu, dia bertemu Natalie yang baru keluar dari kamar mandi. Alan mencoba menahan diri. Dia mengatakan keraguannya. Natalie tidak langsung menjawab. Natalie mengatakan harus mengganti baju dulu. Dia menyuruh Alan untuk berbalik. Natalie masih menggunakan tampilan yang menyedihkan. Ia mengatakan bahwa dia masih muda dan bodoh. Dia melahirkan Louis secara tidak sengaja. Dia takut Alan tidak menjauh. Jadi dia tidak berani mengatakannya. Sinar matahari membuat wajah Natalie sangat cantik, halus dan indah. Dalam situasi ini, semuanya sudah di luar kendali. Tapi sekali lagi, Natalie berbohong. Kebenaran dari masalah ini adalah saat masih bayi, Louis dibawa ke ruang gawat darurat karena kecelakaan. Natalie tidak memberitahu ayah kandung Louis. Sebagai gantinya, dia menelepon kenalan barunya Peter. Keduanya berada di rumah sakit. Mereka menghabiskan malam dengan bergandengan tangan. Peter menikah dengan Natalie. Saat itu, Natalie merasa bahagia dan yakin pada Peter. Saat itu, Dalton datang mengunjungi Louis di rumah sakit. Setelah memperkenalkan dirinya, ternyata dia adalah ibu Peter, nenek Louis, dan menantunya adalah Natalie. Begitu mereka bertemu, mereka saling berdebat. Dalton memberitahu Alan, Louis adalah orang yang paling dicintai Peter. Hidup Louis lebih penting dari dirinya sendiri. Tidak ada alasan bagi Peter untuk menyakiti Louis. Polisi masuk ke dalam kantor dengan kabar buruk. Tubuh Peter ditemukan di dasar tebing, dan itu tidak jauh dari tempat Louis jatuh. Jadi apakah Peter bunuh diri karena takut? Atau apakah ada sesuatu yang lain? Kasus ini menjadi semakin misterius. Pada hari ulang tahun itu, ia melompat dari tebing. Ayah anak laki-laki itu menjadi satu-satunya tersangka. Tapi dia baru saja ditemukan tewas di dasar tebing. Siapa pembunuhnya? Pada saat itu, kasus ini menjadi misterius. Dr. Alan terbangun dalam tidurnya. Perawat mengatakan, Alan baru saja tidur sambil berjalan. Ia baru saja menulis resep. Alan melihat tulisan itu. Itu adalah resep untuk racun. Dia tiba-tiba memiliki kecurigaan. Alan bersama polisi memeriksa monitor saat ia berjalan sambil tidur. Alan tidak kidal. Pada saat itu, dia menulis dengan tangan kirinya. Dia menulis resep ini. Dan Louis kebetulan kidal. Ketika tulisan tangan dibandingkan oleh ahlinya, benar saja, itu persis sama dengan milik Louis. Alan menduga, itu adalah Louis yang tidak sadarkan diri. Dia mengendalikan dirinya yang berjalan sambil tidur. Dia menulis resep dan surat peringatan. Untuk menguji, Alan pergi ke psikiater Louis dan berharap mendapat jawaban. Alan harus melakukan cara yang berbahaya untuk menemukan kebenaran dari apa yang terjadi. Psikolog menghubungkan otak Alan ke perangkat, dan kemudian melalui hipnosis, obituari Alan terhubung ke gelombang otak Louis. Dan dengan segera, Alan berubah. Ia berbicara dengan suara Louis dan menceritakan semua yang terjadi hari itu. Di hari piknik, semuanya berjalan baik. Tapi Natalie dan Peter bertengkar karena sebotol permen. Alasannya karena Peter juga ingin memakannya. Tapi Natalie tidak memberikannya. Setelah itu, Natalie
mengatakan bahwa ini disiapkan untuk Louis. Peter merasakan ada yang tidak beres. Peter bertanya pada Natalie apakah dia telah memasukkan sesuatu ke dalamnya. Keduanya mulai bertengkar. Saat Louis melihat itu, ia takut dan berlari ke tepi tebing. Peter menahan Louis, dan kemudian dengan marah bertanya pada Natalie, "Mengapa Anda menyakiti Louis?" Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Natalie mendorongnya dari atas tebing. Dan Louis, yang melihat semua itu, tahu bahwa dia akan menjadi yang berikutnya. Jadi dia secara tidak sengaja melangkah mundur, hingga jatuh dari atas tebing. Kebenaran akhirnya terungkap, tapi pada saat itu, Louis yang berada ranjang rumah sakit, tiba-tiba berhenti bernapas. Alan berusaha menyelamatkan Louis. Dalam pikiran Alan, segala sesuatu yang telah terjadi sejak dia masih kecil muncul. Karena Natalie, ibunya sendiri, telah merencanakan semuanya. Dia menyuntikkan racun ke dalam permen, mengkontaminasi makanan dengan bakteri, menyalakan daya kesambungan kabel dengan sengaja. Bahkan ketika Louis masih kecil, dia juga ingin membunuh Louis. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Natalie melakukan ini pada anaknya sendiri? Psikolog menjelaskan, dia menderita penyakit aneh, yang disebut sindrom Munchausen. Pasien akan menyakiti orang, terutama anak-anak, sebagai ganti cinta dan perhatian. Peter meninggal. Setelah Louis koma, dia tidak sadarkan diri. Bukannya dia tidak bisa bangun, tapi dia tidak ingin bangun. Dalam kesadarannya, ayahnya masih mengawasinya dalam bentuk monster rumput laut. Ayahnya tidak memiliki hubungan darah dengannya. Cinta yang dia berikan sangat tulus, jauh lebih dari yang dikatakan ibu kandungnya. Selama ini, Peter disiksa terus-menerus oleh Natalie. Louis kembali dari kematian lagi dan lagi. "Aku sangat mencintaimu." Di luar rumah penuh dengan orang-orang, di luar jalan yang penuh, melampaui lautan penuh ikan. Sekarang mereka semua berhasil melarikan diri dari Natalie. Tapi beberapa orang tidak begitu beruntung. Alan putus karena ia ingin melarikan diri dari Natalie. Ia takut ini tidak akan mudah. Sejak saat itu, Natalie dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan ketika dia berbalik, terlihat jelas ia tengah hamil beberapa bulan. Bayi siapa itu? Tidak usah dikatakan, Anda juga bisa menebak. Film ini berjudul The 9th Life of Louis Drax. Sebuah thriller psikologis di mana Anda tidak mengetahui akhirnya. Sulit untuk menebak akhir dari thriller psikologis ini. Sindrom Munchausen yang disebutkan dalam film adalah penyakit yang nyata. Itu berasal dari Jerman abad ke-18. Seorang baron bernama Munchausen sering berpura-pura sakit untuk menarik perhatian, dan dia menipu dengan sangat baik. Komunitas medis pertama kali menamai penyakit itu dengan namanya. Penyakit itu dinamai sesuai dengan namanya. Dan sindrom Munchausen dapat berkembang di seorang ibu ke anak, salah satu bentuk paling kompleks dan mematikan. Namun, gangguan psikologis ini tidak hanya terjadi dalam hubungan orang tua dan anak. Itu juga bisa terjadi di tempat kerja. Beberapa orang akan berbaikan. Cerita tentang pelanggan yang mempersulit perusahaan untuk mencari promosi. Beberapa orang akan membuat perselisihan di antara rekan kerja, dan kemudian bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan krisis hubungan yang tidak pernah ada. Agar menunjukkan keterampilan interpersonal mereka, yang lain akan menolak untuk membantu rekan dalam kesulitan. Sehingga pada saat kritis, mereka bisa menyelamatkan diri sendiri. Jika Anda mempunyai teman seperti itu, maka Anda harus berada sejauh mungkin darinya. Ini adalah akhir dari cerita hari ini. Jika Anda memiliki cerita yang ingin Anda dengar dan ingin melihat filmnya, Anda bisa memberitahu saya dengan cara komen. Sampai jumpa lagi di lain waktu.